Halo YouTube, balik lagi di channel AutoCam. Kendaraan saat ini, terutama mobil, mengusung Matic sudahlah sangat umum ya. Bahkan sekarang ada beberapa varian kendaraan yang sudah tidak mengeluarkan lagi transmisi manualnya. Matic sendiri sekarang memiliki dua model, yaitu Matic konvensional dan Matic CVT. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Semuanya akan gue bahas pada video kali ini. Ya, Matic konvensional dengan Matic CVT yang membedakan adalah dari cara kerjanya tentunya ya kan. Jika konvensional dia menggunakan planetary gear atau dia masih menggunakan gear, artinya masih ada gigi fisik ya, ada gigi fisik 1, 2, 3, 4 dan mundur. Beda dengan si CVT yang mengandalkan puli untuk melakukan rasio. Jadi dia virtual gear ya, virtual gear menggunakan puli untuk mengatur rasionya. Nah, kedua Matic ini tentu semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Gue akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari yang Matic konvensional, karena namanya aja konvensional sebelum keluarnya si CVT ya kan. Matic konvensional itu isinya itu kayak kalau kalian pernah lihat kopling motor ya, dalamnya seperti itu tuh, ada mangkok, ada kampas, dan itu tersusun cukup banyak berdasarkan jumlah si gear. Jadi kalau dia 4 percepatan maju dan 1 mundur, artinya dia punya 5 mangkok yang tersusun untuk gigi 1, 2, 3, 4 dan mundurnya. Seperti itu. Sedangkan kalau CVT enggak, dia seperti motor Matic pada umumnya ya, seperti motor, dia mengandalkan puli. Jadi dia melakukan rasio giginya itu ya, gigi virtual lah ya, virtual gearnya itu berdasarkan si pulinya itu, rasio puli. Jadi seperti itu perbedaan dasarnya dulu supaya kita bisa tahu ya. Nah, sekarang kelebihan dari sebuah Matic konvensional yang pertama adalah respon dari si Matic itu jauh lebih enak dibanding si Matic CVT. Jadi karena dia masih menggunakan gigi, walaupun dia Matic ada gigi 1, 2, 3, 4-nya, secara respon dia akan jauh lebih merespon dengan baik dibanding si Matic CVT. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lebih bisa mengontrol semua giginya itu walaupun Matic ya, dalam arti gini, di tuasnya itu biasanya kalau Matic konvensional itu ada pilihan 1, 2, D, dan OD ya kan. Nah, jadi kita bisa memegang gigi itu seperti manual gitu, walaupun nggak ada koplingnya. Kalau kita posisikan di 1 ya dia akan gigi 1, 2 gigi 2, di D itu sampai ke gigi 4-nya, kecuali kita overdrive ya, overdrive kita nyalain, otomatis dia akan ngunci di gigi 3, artinya semua gigi bisa kepegang tangan. Ya, ini adalah kelebihan kedua dari sebuah Matic konvensional. Selanjutnya kelebihan ketiga dari Matic konvensional adalah jika kita melewati jalanan tanjakan curam dan turunan curam. Kelebihan ketiga dari Matic konvensional saat kita harus melahap medan tanjakan curam, kita lebih bisa mengontrol giginya ya, karena ada pilihan 1, 2, dan D atau OD-nya kita bisa aktifkan, dan itu kita bisa mengontrol semua gigi dia. Jadi kita bisa, kalau tanjakan curam kita posisikan 1 ya, dia seperti mobil manual pada umumnya gigi 1 untuk menanjak, hasilnya akan cukup kuat ya kan. Kemudian kelebihan keempatnya dari sebuah Matic konvensional adalah saat kita harus melewati medan-medan turunan yang lumayan terjal atau kita melewati jalanan pegunungan, engine brake dari sebuah Matic konvensional akan lebih terasa dibanding si Matic CVT. Karena balik lagi kita bisa lebih mengontrol posisi gigi ada di gigi berapanya ya kan, melalui tuas itu 1, 2 ataupun D-nya. Jadi saat engine brake atau turunan itu akan lebih terasa banget engine brake-nya si Matic konvensional dibandingkan si Matic CVT. Itu menurut gua kelebihan dari sebuah Matic konvensional. Selain itu memang perlakuan dari sebuah Matic konvensional itu bisa dibilang bisa diajak agak agresif dan agak kasar makanya ya, karena dia memang mekanisme Matic itu juga nggak yang seperti CVT mengandalkan sabuk baja, dia mengandalkan gigi dan kampas kopling yang seperti pada umumnya, jadi masih bisa diajak kasar gitu kan kalau kita pakai Matic konvensional. Itu kelebihan dari sebuah Matic konvensional. Kemudian apakah dengan kelebihan itu tidak ada kekurangannya? Tentu tetap ada kekurangan dari sebuah Matic konvensional. Yang pertama yang cukup terasa dari sebuah Matic konvensional adalah kurang lembut atau kurang halus saat kita mengendarainya ya. Jadi saat kita jalan santai atau gimana itu biasanya
perpindahan giginya itu akan terasa, jadi nggak lembut ya. Walaupun dia matic, dia nggak lembut, akan berasa RPM itu naik turun jarumnya. Karena ya balik lagi, dia masih menggunakan gigi untuk si maticnya itu. Kelemahan kedua dari sebuah matic konvensional, untuk konsumsi bahan bakarnya memang akan jatuhnya lebih boros ya dibanding si matic CVT. Karena memang jumlah giginya yang sedikit, jadi permainan rasio giginya juga sangat sempit. Ini yang mengakibatkan juga matic konvensional sedikit boros dibandingkan si matic CVT. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari sebuah matic konvensional. Kemudian keluarlah sebuah matic CVT yang saat ini dipakai hampir di semua kendaraan, maticnya CVT ya kan. Kita bisa lihat banyak banget sekarang kendaraan dengan matic CVT. Nah, apa sih kelebihan dari sebuah matic CVT? Yang pertama, kelebihan dari sebuah matic CVT, dia menutupi kelemahan dari matic konvensional, yaitu perpindahan giginya yang sangat halus bahkan tidak terasa karena dia mengandalkan rasio puli. Jadi saat kita mengegas di RPM 2000 aja, si speed itu akan bisa naik terus dan naik terus karena pulinya bergeser terus tanpa kita menyadari bahwa dia sudah melakukan penggantian rasio di pulinya itu untuk menggeser sabuk bajanya. Jadi seperti itu hasilnya, sangat lembut untuk pengguna. Jadi lebih nyaman matic CVT dibanding matic konvensional. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sebuah matic CVT kelebihannya adalah konsumsi bahan bakar yang dicapai bisa lebih irit, karena itu lagi rasio giginya ya, gigi virtual ya, virtual gearnya si CVT itu bisa jauh lebih banyak, bisa sampai 7, 8, bahkan 9, padahal itu nggak ada giginya. Kemudian apakah sebuah matic CVT tidak memiliki kelemahan? Dia juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah respon maticnya itu kurang serespon dibandingkan matic konvensional ya kan, karena dia berdasarkan puli, jadi ada sedikit jeda, nggak seperti matic konvensional yang lebih sigap untuk menerima injakan gas atau putaran mesin secara mendadak itu ya kan. Jadi beda keagresifan antara si matic CVT dengan matic konvensional. Ini juga yang berakibat bahwa matic CVT lebih nyaman dan lebih halus digunakan karena memang dia lebih lambat untuk menerima respon ya kan. Kemudian kelemahan kedua dari sebuah matic CVT adalah engine brake-nya yang cukup berkurang atau hampir nggak berasa ya untuk CVT, kecuali dia CVT-nya yang punya Triptonic ya kan, CVT Triptonic seperti punya Honda Jazz atau Honda CR-V ya. Jadi Triptonicnya seperti Honda Jazz atau CR-V yang dia punya Triptonic 7 speed mode lah, pedal shift, itu akan kerasa bahwa kita bisa mainin si rasionya, engine brake-nya untuk tanjakan tuh baru kerasa. Tapi buat matic CVT yang nggak punya pedal shift atau yang disebut Triptonic itu, ini cukup sulit ya untuk melahap medan turunan ataupun tanjakan. Walaupun tuas sudah kita pindahkan ke posisi L atau S, tetap aja engine brake-nya kurang kuat dibandingkan matic CVT yang punya Triptonic. Ini kelemahan dari matic CVT. Ya, itu sedikit sharing dari gua dari kelebihan dan kekurangan dari matic konvensional dan matic CVT. Kalau kita ngebahas masalah biaya perawatan, 11-12 aja, sama-sama mesti rajin ganti oli ya kan, mesti rajin ganti oli dengan teratur. Pasti matic kita akan terus terjaga kondisinya dengan baik. Selain itu, untuk biaya overhaul baik matic konvensional maupun matic CVT menurut gue juga 11-12, karena jika matic CVT harus mengganti si sabuk bajanya dan puli-pulinya jika rusak, si matic konvensional juga sama, dia harus ganti kampas yang cukup banyak, mengganti mangkoknya itu. Jadi sebenarnya 11-12 untuk biaya perawatan. Jadi semua kembali lagi ke penggunanya, mau dipakai untuk apa mobilnya, lebih cocok pakai yang konvensional atau CVT. Jika kalian yang pengen mengejar keiritan, tentu CVT jadi pilihan. Namun jika kalian pengen mengejar sebuah kendaraan yang memiliki respon yang lebih baik tanpa memikirkan keiritan, mungkin matic konvensional bisa jadi pilihan. Sekian video gue kali ini. Jangan lupa like dan share video ini. Follow juga Instagram gue di oto.cam dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.